Shalom, dengan Rani dan saya adalah mahasiswa Undira. Di sini saya akan mempresentasikan eh, terbentuknya gereja. Dan ini merupakan tugas besar saya dalam mata kuliah agama. Terbentuknya ke gereja, awal mulanya slide pertama kita mulai dengan kehidupan mula-mula gereja. Gereja didorong oleh Roh Kudus dan mulai memenuhi misi yang telah Tuhan Yesus perintahkan. Orang-orang Kristen memberitakan Injil dan mengadakan mukjizat, dan gereja bertumbuh terutama di kalangan yang orang Yahudi. Gereja menghadapi tantangan dan cara mengatasinya. Gereja juga harus menyelesaikan berbagai masalah internal dan eksternal. Dalam slide selanjutnya, kita akan membahas kehidupan dalam gereja. Di dalam kehidupan dalam gereja, kita banyak menemukan bahwa kita harus bergumul dalam persekutuan. Di dalam kisah para rasul 2 ayat 42 dan sampai 44 dikatakan bahwa di dalam Alkitab mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dalam kisah para rasul ini mengajarkan bahwa semua dari kalangan berkumpul bersatu untuk memuji Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu Tuhan, dan mereka mempunyai satu keyakinan bahwa apapun yang mereka lakukan untuk kepunyaan mereka semua, dan mereka membaginya untuk bersama. Kita temukan juga dalam kegiatan gereja. Kegiatan gereja di dalam gereja mula-mula adalah pengajaran. Pengajaran di sini adalah dalam hal pengajaran, para rasul sering mengajarkan di bait suci. Mereka berkumpul dengan semua saudara-saudara Yahudi mereka, dan ada persekutuan. Persekutuan ini adalah mereka selalu bersama-sama di dalam rumah-rumah dan dalam rumah-rumah ibadah atau di rumah-rumah masing-masing pribadi. Dan untuk membedakannya adalah antara persekutuan dengan orang yang lain. Dan ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah mereka memecahkan roti, mereka merayakan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan di dalam rumah-rumah. Dan mereka juga berdoa. Mereka berdoa baik di bait suci dan di rumah masing-masing atau di rumah-rumah ibadah. Dan kepunyaan bersama dalam hal ini adalah mereka membagikan harta mereka yang mereka punya dengan mereka yang tidak punya, dalam arti mereka membagikan harta mereka bersama-sama. Kita lanjut dalam gereja mengajarkan Injil. Di dalam gereja, di dalam ayat kisah para rasul 3 ayat 19 diajarkan bahwa karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dan ayat 20 berkata bahwa Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semua dibentukkan bagi kamu sebagai Kristus. Di dalam hal ini bahwa kita disuruh kembali kepada Allah untuk agar bertobat, dan kita akan mengajarkan Injil kepada mereka-mereka yang belum percaya kepada Kristus. Dan dari mengajarkan Injil, gereja juga mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil adalah waktu Tuhan Yesus ada sebagai Mesias yang menderita di kayu salib, ada di dalam ayat 18. Dan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, kita dari ayat 15. Dan dia dimuliakan, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan dia akan datang kembali dalam ayat 20. Dan dosa-dosa kita diampuni kita ketika kita bertobat. Itu ayat 16. Waktu telah berubah, tetapi pengkabaran tetap sama. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Dia telah bangkit dari kematian dan akan datang kembali jika kita bertobat dan mau mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, dan kita kembali ke jalan yang benar, dan kita akan bertobat. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal.
Gereja juga menghadapi tantangan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 31 dikatakan bahwa mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya mereka melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak. Dan yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang terjadi. Dan di dalam gereja pun ada dosa-dosa di dalam gereja. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 dikatakan, mengapa kamu berdua sepakat dan mencabai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Dan ayatnya yang selanjutnya, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Jadi dalam Kisah Para Rasul ini mengatakan bahwa kisah ini mengajarkan bagaimana mereka berbohong tentang uang yang diberikan. Kebohongan itu dapat meragukan maksud dari Allah dan mengubah kedermawanan menjadi alat untuk mendapatkan kepentingan gerejawi. Allah memutuskan secara pasti untuk menghentikan penyakit ini. Dan setelah itu, setelah dalam dosa, kita harus dalam membela gereja. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 38 sampai 39 dikatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Ayat 39, tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkannya. Orang-orang ini mungkin ternyata juga nanti bawa kamu melawan Allah. Bahwa di dalam 5 pasal 5 ayat 38-39 ini mengajarkan bahwa khotbah dan mukjizat dari para rasul mendorong banyak orang untuk menerima Yesus. Hal ini membuat marah para pemimpin Yahudi, tetapi mereka menangkap para rasul, tapi akan dekat kuasa Roh Allah mereka dapat melarikan diri. Dan berkat Roh Kudus juga menyentuh hati Gamaliel dan dia menerima hal-hal yang supranatural yang telah terjadi. Dia membela para rasul ketika saat itu juga mereka dibebaskan. Demikianlah presentasi yang saya bawakan tentang mula-mula bentuknya gereja. Terima kasih.